Yo teman-teman, kembali lagi di YouTube Jamik Family. Kali ini saya mau sharing sedikit informasi, mungkin juga bisa jadi pengetahuan untuk teman-teman mengenai 31 tipe varietas ikan mas koki, baik itu jenis umum dan hias. Oke, kita mulai. Jadi kita mulai dari yang nomor 1, itu jenis umum, mas koki biasa. Mas koki biasa jenis ini memiliki tubuh ramping dan ekor tunggal. Harganya cenderung murah dan sering dijual sebagai ikan pengumpan untuk ikan predator. Mereka biasanya itu rata-rata hidup bisa mencapai 10-15 tahun dan juga bisa lebih dari 20 tahun dan mencapai ukuran 12-14 inci. Sisiknya itu berwarna metalik dan bisa berwarna oranye, merah, kuning, hitam, putih, abu-abu, perak, dan hampir semua kombinasi dari warna-warna itu. Mereka itu kuat dan dapat bertahan hidup di akuarium atau kolam, bahkan dengan kualitas air yang buruk, serta dapat menahan suhu dari bawah titik buku sampai dengan 30 derajat Celcius. Hebat ya. Lanjut, yang kedua, jenis umumnya itu ada di mas koki komet. Nah, ikan mas koki komet ini memiliki tubuh yang ramping dan ekor tunggal, tetapi beda ya dari ikan mas koki biasa yang di atas, karena tubuhnya itu lebih ramping dan ekornya lebih panjang lagi serta bercabang. Lalu ukuran mereka itu sedikit lebih kecil dari ikan mas biasa, ikan mas koki biasa, tapi sama kuat dan mudah dirawat. Mereka punya sisik metalik dan warnanya itu kombinasi oranye, putih, kuning, hitam, dan sarasa, itu tubuh putih dengan siripnya merah. Ciri mereka biasanya punya 2 warna dan jarang 1 warna. Lanjut, nomor 3, jenis umum lainnya yaitu subunkin. Mas koki subunkin ini jenis lain dari ikan mas koki yang bertubuh ramping, 1 ekor dan ditentukan oleh warna calico mereka. Calico itu kombinasi dari biru, oranye, putih, dan hitam. Mereka itu ada di beberapa varietas, yaitu Amerika subunkin, itu bentuknya itu terlihat seperti ikan mas koki komet calico. Lalu subunkin London itu ikan mas koki biasa calico. Lalu Bristol subunkin itu bentuknya punya ekor panjang yang mengalir seperti komet, tapi berbentuk bulat dan lebih seperti berbentuk hati. Jenis subunkin itu memiliki sisik yang berbias, seringkali dalam kombinasi dengan sisik yang enggak berkilau. Lalu ikan mas koki wakin itu terkadang bentuknya itu menyaru dengan koi. Ikan mas koki jenis wakin ini bisa tumbuh hingga panjang 19 inci dan bisa menjadi ikan kolam yang sangat baik. Jenis wakin diyakini sebagai pendahulu dari ras ikan mas koki yang mewah. Mereka jarang terlihat di Amerika Serikat dan lebih umum ada di negara-negara Asia. Dengan ekor ganda yang ada di tubuh mereka yang diasosiasikan dengan ikan mas koki jenis hias, jenis wakin tetap dianggap sebagai ikan mas koki tipe umum karena bentuk tubuh mereka yang mirip dengan ikan mas koki biasa. Ekor gandanya memanjang, seringkali lebih panjang dari ekor komet. Mereka biasanya memiliki 2 warna, yaitu kombinasi merah, oranye, hitam, dan putih. 5. Jenis umum mas koki jikin. Ikan mas koki jikin ini juga disebut sebagai ikan mas koki merak dan memiliki tubuh seperti ikan mas koki wakin. Meskipun mereka punya punuk bahu seperti ikan mas koki ryukin. Mereka itu panjang, kurus, dan dianggap sebagai tipe yang umum, meskipun mereka berekor ganda ya, dengan ekornya yang mengalir muncul seperti bentuk X jika dilihat dari belakang. Jenis mereka ini kurang kuat dibandingkan jenis ikan mas koki umum lainnya dan membutuhkan alat pemanas suhu air, tetapi juga bisa berkembang di kolam jika di bawah kondisi yang tepat. Jenis jikin hadir dalam satu pola warna yang disebut 12 titik merah, yang berarti tubuhnya berwarna putih tetapi sirip bibir penutup insang berwarna merah.
ikan maskoki jikin dianggap sebagai harta nasional di Jepang. 6. Ikan maskoki watonai. Jenis lain dari ikan maskoki yang memiliki ekor ganda tapi dianggap sebagai jenis umum karena bentuk tubuhnya panjang dan kurus. Watonai dikatakan sebagai jenis hybrid dari ikan maskoki wakin dan komet, tetapi mungkin juga hybrid dari jenis wakin dan ryukin yang merupakan ikan hias. Mereka memiliki ekor yang panjang, bahkan lebih panjang daripada wakin. Mereka paling sering terlihat dengan sisik metalik, meskipun mereka bisa juga jadi warnanya berbias dan dapat dilihat dalam warna merah, putih, kuning, coklat, dan caliko yang akan jadi watonai tipe subunkin. Nah, sekarang kita masuk ke ikan yang jenis hias. Dimulai dari maskoki ryukin. Maskoki ryukin dapat dikenali tubuhnya berbentuk telur dan punuk bahu yang tinggi. Sulit untuk menentukan seberapa tinggi punuk mereka ketika mereka masih muda. Pertumbuhan punuk bahu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti diet, kualitas air, dan kualitas stok pembiakan. Mereka cenderung bertumbuh lebih tinggi ketimbang memanjang, namun mereka dapat mencapai 10 inci panjangnya, yang menjadikan mereka sebagai salah satu varietas ikan mas koki jenis hias yang lebih besar lagi. Jenis ryukin tergolong kuat untuk ikan mas koki hias dan dapat beradaptasi baik di kolam, tapi tetap butuh air hangat atau alat pemanas suhu air. Mereka memiliki sisik logam atau berbias dan dapat ditemukan dalam warna merah, coklat, putih, dan caliko. 8. Hias maskoki oranda. Ikan maskoki oranda memiliki pertumbuhan wen yang halus dan berstruktur di kepala mereka. Wen tersebut bisa tumbuh sepanjang hidup ikan maskoki, bahkan sampai menghalangi mata mereka. Wen itu tidak mengandung pembuluh darah dan seperti layaknya rambut, wen dapat dipangkas oleh seorang profesional jika diperlukan. Oranda itu salah satu varietas ikan maskoki mewah yang cepat, terutama jika mereka masih muda dan wennya masih kecil ya. Tetapi mereka bukan perenang efisien dan tetap membutuhkan makanan yang jenis mengapung. Mereka juga membutuhkan alat pemanas suhu air dan bisa juga dipelihara bersama dengan jenis ikan maskoki lain. Sisik mereka itu warnanya bisa metalik, buram, atau berbias, dan mereka paling sering dilihat dalam warna yang disebut red cap, yang berarti tubuh mereka warnanya orange, dan warna wen mereka itu warnanya merah yang pekat gelap. Selain itu, mereka juga ada yang warnanya putih, hitam, biru, atau caliko. Lalu, nomor 9. Maskoki rancu. Rancu ini dikenal sebagai raja ikan maskoki. Mungkin juga moyangnya ikan maskoki. Jenis rancu ini punya jenis punggung yang bungkuk dan tidak punya sirip punggung dorsal atas. Punuknya itu berbentuk melengkung, lebih jauh ke belakang daripada punuk bahu yang ada di ryukin. Seperti oranda, rancu juga punya wen yang terus tumbuh seiring bertambahnya usia dan juga bisa menghalangi mata dari rancu itu tersebut. Ikan maskoki rancu cukup tergolong sensitif dan butuh alat pemanas suhu air serta kualitas air yang tinggi. Mereka itu bukan perenang yang baik ya. Jadi maksudnya berenangnya itu agak lambat. Nggak segesit oranda dan disarankan hanya boleh dipelihara bersama dengan jenis ikan maskoki hias lainnya yang bergerak lambat seperti lionhead dan rancu, agar memastikan mereka itu nggak kalah dalam perebutan makan. Sisiknya mereka ini warnanya metalik, bisa berwarna oranye, putih, merah, hitam. Rancu caliko yang metalik itu biasa disebut sakura nishiki, dan caliko yang berbias itu edo nishiki. 10. Maskoki mata balon atau bubble eye. Jenis bubble eye ini tidak punya sirip punggung. Tapi mereka kemungkinan bisa memiliki wen.
Matanya berbentuk teleskop dan cirinya dapat sama dengan jenis ikan maskoki hias lainnya. Jadi mungkin ada kemiripan-kemiripan lain. Mereka yang paling mudah dikenali, matanya itu menghadap ke atas dan kantung berisi cairan yang terletak di sisi wajah. Kantongnya ini tumbuh bersama dengan ikan seiring dia masih hidup dan jenisnya sangat halus. Jenis babala ini harus dipelihara dalam wadah tanpa tepi yang tajam atau kasar supaya nggak rusuk kantungnya itu, karena jika kantungnya itu pecah bisa membuka celah untuk membuat ikan ini terkena infeksi, namun tetap bisa tumbuh kembali jika rusak. Ikan maskoki ini membutuhkan alat pemanas suhu air, makanan yang terapung, dan merupakan jenis ikan maskoki yang cukup sulit untuk dirawat dan memiliki kebutuhan yang lebih untuk dijaga agar mereka tetap aman dan sehat. Mereka ini jenis perenang yang buruk dan disarankan hanya boleh dipelihara dengan jenis maskoki hias, bubble ice, dan celestial ice. Jenis babala ini punya sisik metalik atau berbias dan bisa berwarna oranye, merah, hitam, biru, coklat, atau calico. 11. Maskoki fantail atau ekor kipas. Fantail ini dikenal sebagai ryukin Eropa, memiliki tubuh berbentuk telur dan sirip punggung yang memanjang, tapi tidak memiliki punuk bahu seperti yang ada di ryukin. Mereka punya ekor 4 kali lipat yang terlihat seperti kipas jika dilihat dari atas ya. Fantail adalah salah satu ikan maskoki hias yang paling mudah untuk dirawat. Mereka adalah salah satu ikan maskoki hias yang cepat tangguh, meskipun mereka tetap juga butuh alat pemanas suhu air. Namun meskipun begitu, jika mereka dipelihara dengan ikan maskoki yang cepat lainnya, mereka masih tergolong terlalu lambat dibandingkan dengan jenis umumnya, yang mungkin lebih cepat dalam meraih makanan. Sisiknya yang mereka itu biasanya metalik, tetapi bisa juga berbias atau buram. Fantail ini memiliki warna yang mirip dengan ikan maskoki biasa, yaitu merah, oranye, kuning, hitam, putih, dan kombinasi dari warna-warna tersebut. 12. Maskoki veiltail atau ekor kerudung. Veiltail ini memiliki sirip yang paling mirip dengan ikan cupang dari semua jenis ikan maskoki. Bentuk sirip mereka itu panjang dan mengalir, dengan ekor ekstra panjang dan sirip punggung. Sirip ini rentan terhadap cedera, maka veiltail itu harus dipelihara di dalam tank tanpa tepi yang tajam atau kasar. Mereka bukan tipe yang pandai berburu makanan dengan baik, jadi mereka lebih cocok diberikan makanan yang terapung. Jenis mereka ini juga kurang baik untuk dijadikan ikan komunitas ke akuarium karena keterampilan berenang mereka yang buruk dan sirip yang rapuh. Jenis veiltail dapat dipelihara bersama dengan jenis ikan maskoki halus lainnya seperti bubble ice. Mereka biasanya terlihat dengan sisik logam, namun dapat memiliki berbias atau warnanya buram juga. Warna mereka bisa oranye, merah, putih, calico, dan mereka biasanya memiliki satu warna dominan dengan percikan warna sekunder menyebar di seluruh tubuh mereka. 13. Maskoki teleskop. Maskoki teleskop ini memiliki mata yang menonjol atau teleskopik. Mata mereka bulat, tetapi satu varietas teleskop yang disebut mata naga memiliki tonjolan mata berbentuk sedikit terucut. Tonjolan matanya miring ke depan dan mereka memiliki penglihatan yang buruk. Teleskop ini memiliki tubuh berbentuk telur dengan sirip ganda meskipun tidak sehalus jenis bubble ice. Jenis teleskop membutuhkan lingkungan yang nyaman untuk melindungi mata mereka karena jika terjadi cedera pada mata dapat menyebabkan rasa sakit, infeksi, kebutaan, atau kehilangan mata. Mereka lebih menyukai kualitas air yang tinggi dan merupakan ikan maskoki yang membutuhkan pemeliharaan tinggi untuk dirawat. Teleskop tergolong dalam beberapa varietas, termasuk Blackmore dan Redmore. Jenis teleskop cocok ada di akuarium dalam ruangan bersama dengan jenis ikan maskoki yang hias lainnya, tetapi terkecuali dengan Blackmore ya.
Sisik teleskop bisa metalik atau berbias dan biasanya terlihat dalam warna hitam, merah, oranye, coklat, biru, dan putih. Selain itu juga dapat ditemukan dalam warna seperti calico, panda, dan panda merah. 14. Muskoki Blackmore. Blackmore itu varietas dari jenis teleskop namun lebih tangguh dari jenis teleskop lainnya. Ikan ini bisa dipelihara di kolam tapi butuh air hangat atau alat pemanas suhu air. Mereka lebih cepat daripada jenis ikan muskoki hias lainnya, tapi terlalu lambat jika dibanding dengan tipe muskoki umum. Pada usia muda, Blackmore itu hampir selalu berwarna hitam pekat. Namun, seperti diketahui pada umumnya, warna hitam itu warna yang nggak stabil pada ikan muskoki. Dan seiring bertambahnya usia, mereka akan kehilangan sebagian atau seluruh warna hitamnya. Fenomena ini yang menghasilkan warna yang disebut panda, yang menghasilkan tubuh yang sebagian besar warna putih dengan sirip dan bercak hitam. Dapat juga menjadi panda merah, yaitu menghasilkan tubuh yang sebagian besar berwarna merah atau oranye dengan sirip dan bercak hitam. 15. Muskoki Redmore. Sama seperti Blackmore, namun mereka memiliki warna dasar merah atau oranye. Redmore itu memiliki ciri khas pada teleskop dan warna merahnya. Mereka sepenuhnya itu merah atau oranye, meskipun mereka dapat memiliki beberapa titik-titik kecil, itu hitam atau putih. Jenis Redmore ini memiliki ketahanan yang sama kuatnya dengan Blackmore. Muskoki Butterfly atau kupu-kupu. Muskoki kupu-kupu memiliki tubuh ryukin, namun dapat dibedakan oleh sirip ekornya yang berbentuk kupu-kupu. Jenis ini dipelihara cocok untuk dinikmati pemandangan dari atas. Dan penyebaran ekornya mirip dengan kupu-kupu. Mereka relatif kuat untuk jenis ikan hias dan dapat dipelihara di kolam. Mereka dapat memiliki mata teleskop atau wen. Sisiknya bisa berbias atau buram dan warnanya biasanya oranye, putih, atau oranye hitam. Tetapi mereka juga bisa terlihat dalam warna lavender, putih biru, dan calico. Warna yang paling dicari dari jenis ikan muskoki kupu-kupu ini adalah jenis warna panda. 17. Muskoki Lionhead. Lionhead merupakan pendahulu rancu, atau bisa dibilang ini moyangnya jenis rancu ya, yang memiliki tubuh yang mirip serta memiliki wen yang tebal. Mereka tidak memiliki sirip punggung seperti rancu, namun mereka memiliki wen dan pipi yang lebih tebal serta tubuh yang lebih panjang. Wen mereka juga bisa tumbuh menghalangi mata mereka dan mungkin memerlukan pamangkasan jika sudah mengganggu menutupi mata ya. Lionhead ini tergolong sebagai jenis muskoki yang perenang lambat dan cocok dipelihara di wadah dengan berpemanas bersama dengan rancu, lioncu, atau ikan tank lain yang bergeraknya lambat. Sisik mereka warnanya bisa metalik, buram atau berbias, dan mereka biasanya ditemukan dalam warna oranye, putih, merah, biru, hitam, dan coklat. 18. Muskoki Pompom. Muskoki pompom ini biasa disebut pompon di Jepang. Biasanya mereka tidak memiliki sirip punggung dan dikenali dari pertumbuhan kecil berdaging yang terletak di antara lubang hidung mereka. Pertumbuhan itu terlihat seperti pompom kecil, tapi biasanya tidak cukup besar sampai menghalangi mata mereka. Pompom itu memiliki juga ciri khas ikan muskoki lainnya, seperti wen, mata gelembung, mata teleskop, atau ekor kipas. Jenis pompom ekor kipas biasanya memiliki sirip punggung. Mereka cukup lembut dan memunculkan makanan terapung serta tank berpemanas. Mereka bisa tumbuh sampai sekitar 6 inci dan bisa dipelihara bersama dengan jenis ikan hias lainnya seperti teleskop. Pompom memiliki sisik logam, meskipun mereka dapat memiliki sisik berbias dalam kasus yang jarang terjadi. Dan mereka juga bisa berwarna putih, hitam, perak, merah, atau calico. 19. Muskoki sisik mutiara atau pearl scale.
Ikan maskoki pearl scale adalah salah satu ikan maskoki yang paling mudah dikenali karena sisiknya yang tebal dan bulat-bulat. Ikan ini memiliki endapan kalsium pada sisiknya yang membuat mereka tampak seperti mutiara kecil di sekujur tubuhnya. Bentuk tubuh mereka juga sangat unik karena bentuknya mirip dengan bola pingpong. Namun, sisik mutiara jenis ini bisa sangat sulit dirawat dan membutuhkan kondisi air yang murni. Mereka itu sensitif terhadap perubahan apapun, meskipun hanya sedikit, dan dianggap sangat sensitif. Mereka hanya dapat dipelihara di tangki berpemanas dengan jenis ikan hias maskoki lainnya, namun rentan untuk diserang oleh jenis ikan hias maskoki lainnya, terutama jika sedang dalam keadaan kekurangan makanan. Maskoki lainnya biasanya mengira sisik bulat mutiara mereka itu sebagai pelet atau makanan. Mereka bukan perenang yang baik, dan karena perkawinan sedara dan pembiakan yang buruk, mereka rentan terhadap masalah kantung renang atau penyakit yang ditakuti para hobis maskoki, yaitu swim bladder, yang bisa mematikan. Jika pearl scale kehilangan sisiknya karena cedera, sisik tersebut dapat tumbuh kembali tanpa munculnya bentuk asalnya mutiara yang bulat-bulat itu. Mereka memiliki sisik berbias dan paling sering terlihat dalam warna oranye, merah, hitam, putih, biru, dan coklat. 20. Maskoki mutiara mahkota atau Hamanishiki. Hamanishiki biasa disebut mutiara mahkota yang merupakan ikan maskoki pearl scale, namun dengan pertumbuhan seperti gelembung di atas kepala mereka. Pertumbuhan ini mirip dengan kantong berisi cairan yang dimiliki oleh jenis mata ikan maskoki bubble eye, tapi mereka ini mahkotanya tidak berisi cairan ya. Jenis ikan ini sangat cukup sulit dipelihara dan sangat langka. 21. Ikan hias maskoki celestial eyes. Mereka dikenal sebagai ikan maskoki stargazing. Celestial eyes berbeda karena matanya menonjol ke atas. Mereka tidak punya sirip punggung dan berbeda dari teleskop karena mata mereka ke atas dan tidak ke depan. Mereka sensitif terhadap cahaya dan harus berhati-hati dalam menyorot cahaya ke dalam tank. Jenis mereka membutuhkan ruangan gelap di malam hari untuk bisa tidur. Mereka memiliki penglihatan yang sangat buruk dan dianggap oleh beberapa orang sebagai ikan maskoki yang paling sulit untuk dipelihara. Mereka hanya dapat dipelihara dengan ikan hias jenis maskoki yang lambat dan halus lainnya dan butuh tangki yang berpemanas serta makanan terapung. Ciri karakteristik mereka seperti sirip ekor panjang, pom-pom, atau ada wennya. Sisik mereka berbias atau metalik dan mereka biasanya ada dalam warna oranye dan merah. Untuk hitam dan caliko juga mungkin, namun jarang. 22. Maskoki lioncu. Lioncu adalah persilangan antara rancu dan lionhead. Mereka punya tipe tubuh seperti rancu dengan bentuk seperti lionhead di wajah dan kepala. Mereka dapat mencapai panjang hingga 8 inci dan kebutuhan perawatan mereka identik sama dengan rancu dan lionhead. Lioncu memiliki sisik logam atau berbias dan terlihat dalam warna oranye, merah, hitam, biru, putih, coklat, dan caliko. 23. Maskoki insang keriting, curl gill. Ikan maskoki insang keriting juga kadang-kadang disebut sebagai ikan maskoki insang terbalik. Mereka dapat dibedakan dari penutup insang yang menghadap keluar. Ini dianggap sebagai mutasi yang tidak diinginkan dan tidak sengaja dibiarkan. Ikan ini biasanya memiliki kesehatan yang buruk dan umur yang pendek. 24. Maskoki rancu sapi atau eggfish. Disebut juga maruko atau biasa di Indonesia disebut rancu sapi karena tubuhnya yang berbentuk telur tanpa sirip punggung seperti rancu. Warnanya pun cenderung putih, totol-totol hitam, jadi seperti sapi dengan bentuk mukanya yang berwarna putih dan matanya hitam. Mereka diyakini sebagai pendahulu dari jenis ikan hias maskoki lainnya yang tidak punya sirip punggung. Para breeder mencoba untuk merestorasi breed dengan outbreeding rancu.
25. Maskoki Izumo Nankin. Izumo Nankin ini jenis ikan maskoki yang dibiarkan untuk dinikmati dilihat dari atas di kolam. Kepala mereka kecil tanpa wen dan tidak punya sirip punggung. Ini adalah penemuan langka terutama di barat, dan membutuhkan pemeliharaan ikan yang berpengalaman. Mereka dibiarkan hanya tersedia dalam dua warna, merah dan putih. 26. Maskoki Nymph. Nymph mereka dapat mencapai ukuran hingga 12 inci panjangnya. Mereka memiliki tubuh berbentuk telur dengan satu ekor dan merupakan jenis ikan maskoki yang kuat. Nymph mungkin juga memiliki mata teleskop. Diyakini jenis ikan ini mungkin berasal dari persilangan jenis komet dan ekor kipas. Mereka dapat ditemukan di hampir semua warna, kecuali calico dan seringkali dua warna, yaitu bicolor. 27. Maskoki Shukin. Diciptakan itu dari persilangan rancu dan oranda. Jenis ikan maskoki ini hampir punah selama Perang Dunia II. Namun jika melihat pada peternakan ikan maskoki di Indonesia, jenis ini cukup banyak. Shukin itu paling sering terlihat dalam warna merah, putih, perak, atau biru. 28. Maskoki Tamasaba. Tamasaba juga disebut sabau dan ryukin berekor komet. Ia memiliki tubuh berbentuk telur seperti ryukin dengan ekor panjang yang mengalir seperti komet. Jenis ini kuat dan dapat dipelihara di kolam. Ia dianggap sebagai ikan maskoki hias karena panjang sirip ekornya yang berbuntut panjang. Mereka baiknya dipelihara bersama dengan Tamasaba juga atau koi. Warna mereka biasanya kombinasi merah dan putih, tetapi juga bisa menjadi merah solid atau oranye. 29. Maskoki Tosakin. Tosakin adalah jenis maskoki yang langka, jarang terlihat di luar Jepang. Mereka punya tipe tubuh seperti ryukin dengan ekor yang terbagi dan sirip yang tunggal. Berarti bahwa dua bagian dari ekor yang terbagi itu terhubung. Ikan ini sangat sensitif dan butuh kualitas air yang luar biasa dan pemelihara yang berpengalaman. Mereka memiliki kesulitan menoleransi bahkan perubahan kecil. Mereka membutuhkan makanan terapung dan hanya boleh dipelihara bersama dengan tosakin lainnya. Sisik mereka biasanya metalik, tapi bisa juga berbias. Merah, hitam, dan putih adalah warna yang paling umum di tosakin. Tapi ada juga yang mereka yang berwarna calico. 30. Maskoki Froghead atau kepala kodok. Jenis ikan maskoki ini sangat jarang terlihat dalam perdagangan akuatik. Penampilan mereka sangat mirip dengan ikan mas bubble eye dengan kantung berisi cairan di kedua sisi wajah. Maskoki kepala kodok memiliki kantung cairan yang lebih kecil daripada ikan mas bubble eye dan memiliki kepala yang lebih besar dan persegi. Mereka juga memiliki pipi yang lebih besar dari ikan maskoki bubble eye, tetapi bukan sebagai bagian dari kantung gelembung. 31. Maskoki rancu shark atau rancu hiu. Rancu shark merupakan hasil persilangan dari jenis rancu dan oranda. Pada awalnya bentuknya yang berbeda dianggap sebagai cacar atau kelainan genetik, tapi pada faktanya semakin kemari hal tersebut menjadi dianggap sebagai sebuah keunikan karena menjadi jenis yang baru. Bentuk badan ikan maskoki ini seperti jenis rancu, namun dengan tambahan sirip dorsal di punggung yang terlihat seperti hiu. Demikian 31 jenis varietas maskoki yang sudah saya share kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, semoga menambah informasi, dan mungkin dapat menambah ketertarikan teman-teman sekalian dalam membudidayakan jenis ikan hias maskoki. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe, like, share jika suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.